Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Ata 878. Bro Ata, Bro, langsung ya guys, kita bahas ya pertanyaan. Bro Ata bertanya, Bro, menurut lu Longines bagus gak? Harga kan beda tipis Longines sama Breitling. Longines yang Hydro Conquest bro. Oke, Bro Ata, langsung gue jawab ya. Longines bagus gak? Longines itu adalah kelasnya tuh di bawah Omega ya. Longines itu di bawah Omega. Jadi kalau tanya gue bagus atau enggak, ya bagus enggaknya itu tuh relatif ya. Gue cuma kasih tahu aja Longines itu kelasnya di bawah Omega gitu ya, di bawah Omega, tapi diposisikan tuh di tengah-tengah antara Omega sama kayak yang level-level bawah, kayak misalnya itu kan Longines itu kan di under apa Swatch Group. Swatch Group kan punya banyak merek, ada Omega, Longines, Tissot, Hamilton, tuh semua dari Swatch Group gitu loh. Nah, yang level bawahnya itu adalah kayak Tissot, Hamilton gitu ya. Nah itu level dasar gitu ya. Nah terus level udah mulai masuk kayak lumayan tinggi adalah Omega gitu kan, yang udah kelas Rolex gitu kan. Nah di tengah-tengahnya itu, nah itulah Longines gitu loh. Jadi kalau tanya gue bagus atau enggak, ya sedang-sedang aja, karena Longines itu emang mid level luxury gitu ya. Nah terus udah gitu, tapi kalau Breitling bro, Breitling itu tuh kalau menurut gue, dan gue rasa bener lah ya kategori gue lah ya, Breitling itu tuh sebenarnya tuh kelasnya tuh setingkat sama Rolex sama Omega gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue Longines bagus gak, ya oke aja, sedang-sedang aja, tapi mid level luxury sedang gitu loh. Nggak bilang bagus, nggak bilang apa ya, maksudnya nggak sebagus kayak Omega, tapi juga nggak bilang kayak, maksudnya ya pokoknya nggak sebagus Omega lah gitu ya. Dia tuh masih tengah-tengah gitu. Sedangkan kalau Breitling itu tuh levelnya sebenarnya udah sama kayak Omega, di mana Omega itu diposisikan lebih atas daripada Longines. Jadi kalau lo tanya gue antara Breitling sama Longines, sebenarnya Breitling itu lebih bagus kalau menurut gue gitu. Gue gini ya bro ya, gue udah pernah misalnya gue kalau ke toko lihat jam Longines gitu ya, gue bandingin sama jam Breitling gitu ya, kelihatan kok. Lihat dari luar, lihat pegang aja ya, gue bisa rasain Breitling tuh jamnya kualitasnya lebih tinggi daripada Longines. Itu menurut gue gitu ya. Kalau ada yang nggak setuju ya terserah gitu ya. Tapi ini kan persepsi gue, nanya gue ya, gue jawab secara jujur gitu. Gue kalau lihat dari luar aja, lihat dari luar aja kelihatan gitu loh. Kayak jamnya tuh lebih halus gitu loh. Jam tuh kalau makin mahal ya kelihatan kayak lebih halus gitu loh. Kayak apa ya, craft apa sih, kayak buatannya kayak lebih halus aja gitu ya. Nah Breitling tuh menurut gue tuh udah bagusnya tuh kayak udah setingkat Rolex Omega gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue Longines bagus gak, ya tengah-tengah, mid level gitu loh kalau Longines gitu loh. Tapi kalau lu bandingin Longines sama Breitling, ya Breitling lebih bagus gitu loh, secara umum lebih bagus gitu loh, karena memang Breitling tuh sebenarnya tingkatnya di setingkat kayak Omega atau Rolex gitu loh. Itu menurut gue. Terus lo bilang gitu ya, Longines Hydro Conquest gitu. Gue juga udah lihat ini model ini gitu. Nah ya model ini sih menurut gue sih ya, gue sih biasa-biasa aja ya bro ya. Jujuran sih biasa-biasa aja gitu ya. Dan gue sih kalau jujur ngomong, gue ada lihat sekilas, gue sih lumayan tertarik yang warna hijaunya ya, karena yang warna hijaunya lumayan catchy ya, bagus ya gitu. Gue juga lagi suka sama warna hijau gitu ya. Jadi itu lumayan gitu ya. Terus udah gitu gue lihat yang warna hijau itu ada 41. Ini Longines Hydro Conquest juga ada banyak pilihan ya, ada warnanya macam-macam, ada dial, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna abu-abu gitu ya. Yang gue lihat catchy sih yang warna hijau ya gitu loh. Ya sama kayak Breitling ya, Breitling Super Ocean juga kan banyak warna gitu ya. Nah jadi gini, gue cuma mau kasih tau aja kalau menurut gue sih ya, antara Longines sama Breitling lebih bagus gitu. Kalau gue bandingin Longines Hydro Conquest yang lu yang lu tanya ini sama Breitling Super Ocean, menurut gue Breitling Super Ocean lebih bagus gitu loh. Walaupun memang kalau lu lihat secara kayak movementnya sama-sama kayak ETA gitu ya. Tapi kalau lu lihat luarnya gitu ya, Breitling tuh lebih halus buatannya gitu loh. Nah terus udah gitu lu bilang gini, harganya kan beda tipis Longines sama Breitling. Nah ini yang gue juga bingung ya. Kalau lu lihat secara retail ya, harga retail ya, gini bro, gue nggak tahu ya, gue jujur ngomong ya, gue nggak tahu harga
Longines Hydro Conquest di luar berapa. Gue juga kurang tahu harga Breitling Super Ocean di luar kayak berapa. Ya gue kira-kira tahu lah sekitar 40-50 jutaan kalau kalau Breitling ya Super Ocean ya. Tapi kalau Hydro Conquest gue kurang tahu berapa jatuhnya di luar sana gitu ya. Tapi kalau gue nggak usah ngomongin harga ininya ya, harga di market berapa ya gitu ya, karena jam ini kan ada harga retail, ada harga di market mungkin bisa dijual lebih murah karena di diskon gitu-gitu ya. Gue nggak tahu, tapi gue ngacu sama harga retail aja, official retail price gitu ya. Official retail price si Hydro Conquest ini kalau gue lihat itu sekitar kayak 30 juta lebih kalau nggak salah ya, sekitar 30 jutaan lebih gitu ya, 30-40 juta ya, 30 jutaan lebih. Nah sedangkan Breitling Super Ocean itu harga retailnya itu udah kayak 60 jutaan lebih gitu ya, secara harga retail yang asli gitu ya. Nah jadi kalau lu bandingin secara harga retail, sebenarnya Breitling Super Ocean sama Longines Hydro Conquest itu sebenarnya lumayan banget loh bedanya loh. Jadi gue nggak ngerti sih waktu lu bilang harganya beda tipisnya dari mana? Karena kalau gue lihat dari harga retailnya aja ya, itu Breitling Super Ocean kalau secara official ya gitu ya, hampir 2 kali lipatnya loh. Jujuran ngomong loh, gitu. Jadi gue bingung sih waktu lu bilang harganya beda tipis, gue nggak ngerti gitu ya. Apa gara-gara mungkin Hydro Conquest di luar sana nggak terlalu diskon, tapi kalau Breitling mungkin lu bisa beli ada diskon. Nah itu gue juga nggak tahu gitu ya, apa gara-gara begitu gitu. Tapi kalau lu lihat secara harga retail, sebenarnya Breitling itu harga retail hampir 2 kali lipat lebih dari Longines Hydro Conquest gitu. Kalau menurut dari yang gue lihat sih, gue jujur kurang perhatiin harga gimana. Gue bukan gue nggak interested, gue nggak tertarik mau beli Hydro Conquest, makanya gue nggak terlalu perhatiin harganya di luar berapa gitu ya. Tapi dari yang gue lihat sekilas, gara-gara lo nanya begini gitu ya, itu sekitar kayak 30-40 jutaan. Sedangkan Breitling Super Ocean kalau harga resminya itu official retail price itu sekitar kayak 60 jutaan ke atas gitu. Jadi ya lumayan besar perbedaannya, itu udah hampir 2 kali lipatnya Breitling Super Ocean gitu. Jadi gue nggak ngerti sih kenapa lo bilang harganya beda tipis ya. Sebenarnya sih enggak gitu. Menurut gue price difference itu agak besar gitu loh sebenarnya gitu loh. Jadi begitu sih menurut gue ya. Menurut gue Longines sih oke, mid level luxury, tapi kalau dibanding Breitling ya nggak bisa gitu. Breitling ya lebih bagus gitu, karena Breitling levelnya udah kayak Omega dan Rolex gitu ya. Nah terus udah gitu secara harga juga sebenarnya Breitling lebih mahalnya juga menurut gue lumayan jauh dibanding Longines Hydro Conquest gitu. Jadi gue nggak ngerti kenapa lu bilang tipis gitu loh. Jadi lu kayaknya pertanyaannya kayak kenapa, apakah bagus Longines sih gitu, soalnya harganya beda-beda tipis sama Breitling, padahal enggak gitu loh. Harganya mah lebih murah lumayan jauh daripada Breitling gitu loh. Ya karena memang Breitling tuh lebih atas levelnya dibanding Longines gitu. Walaupun secara history ya Longines tuh sebenarnya dulu sebelum dicaplok sama Swatch Group, secara history itu Longines tuh dulu merek kelas atas loh sebenarnya gitu. Tapi sejak dicaplok ya sama Swatch Group gitu ya, Longines ditaruh levelnya di bawah Omega gitu. Jadi kelasnya udah jadi nggak tinggi lagi gitu kayak dulu gitu. Ya jadi begini aja sih ya. Jawaban gue untuk pertanyaan lo Bro Atta ya. Semoga membantu ya. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Atta, langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya menarik nanti gue akan jawab pertanyaannya, bikin video kayak gini. Dan guys, kalau misal kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini, support Gojam. Makasih guys udah nonton. Bye bye.